Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang sangat menarik dan akhirnya dari muncul spekulasi dari beberapa survei, dari beberapa analisis dan sebagainya, bahwa hari ini muncul petinggi PKS ke Cikias dijamu nasi goreng racikan SBY. Ada apa? Sudah tahu ya, pasti ini fix bahwa akan mengusung Anies Baswedan dan wakilnya adalah AHY. Apakah benar seperti itu? Mari buktikan saja, karena dari beberapa survei yang ada, elektabilitas Anies dan AHY itu tidak bisa tertandingi dan tidak bisa dikejar oleh Prabowo dan Pak Ganjar. Nah, ini yang menjadi catatan penting begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, alhamdulillah tinggal tunggu pengumuman saja ini. Capres dan Cawapres, ini langsung begitu kan. Berbeda dengan yang sebelah, ya masih belum ada Capres, masih belum ada Cawapres dan sebagainya. Semoga menjadi kabar gembira dan seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah semoga sesuai dengan keinginan kami para pendukung Pak Anies. Alhamdulillah semoga kabar baik di negeri ini. Petinggi PKS sudah pakai batik biru dan SBY pakai batu kemasan bertanda mereka sudah ada kesepakatan. Nah, gaskan, lagi rebutan Cawapres ya. Alhamdulillah. Mungkinkah ini Anies AHY? Wow, kaosnya bagus banget ya. Ini semoga terwujud, amin ya rabbal alamin. Ini turut gembira semoga bersatu dengan Nasdem dan mendukung ide agenda perubahan yang sangat dinantikan rakyat. Semangat persatuan untuk kemajuan bangsa, kesejahteraan rakyat bersama, bukan cuma untuk golongan kelompok tertentu. Ini orang-orang yang rindu kekuasaan. Sudah ada yang cebong menimbrung di sini begitu. Lah, PKS ke Cikias mau koalisi sama Nasdem buat usung Anies. Nah, Goli lu kurang kenceng blok ini. Mereka dungu kayak skadron kali maunya usung sampai. Ini banyak sekali yang men-tweet, ada yang pro dan ada yang kontra. Inilah politik kita begitu kan. Sejak kapan ada presiden bukan Indonesia asli? Ada gerombolan otak cacat medsos yang jawab. Inilah kritikan-kritikan para dunia maya begitu, tapi tidak menjadi masalah. Ini bagian dari demokrasi begitu kan, sebagai penyemangat siapapun boleh berhak menjadi calon presiden begitu. Dan bahkan kita harus dukung bersama-sama siapa yang punya integritas terhadap masa depan bangsa kita. Itulah yang penting begitu kan. Gue yakin racikan nasi goreng beliau sangat enak karena beliau punya satu bumbu yang sensitif dengan rasa, dan untuk dapat menikmati rasanya pun harus dengan hot, dengan hati dan pikiran yang legowo. Harapannya sih ya legowo aja deh daripada hambar atau mual. Kok nasi goreng yang dijadikan sajinya uni? Kan udah ada branding ibu itu, nanti dibilang ikut-ikutan loh. Ini banyak sekali. Mantap nasi goreng ala Cikias. Kalau Jokowi Prabowo Jokowi dengan dengan Bu Mega itu di kereta, tetapi PKS ya, dengan Demokrat yaitu berada di Cikias. Ini menandakan apa? Kesepakatan. Walaupun kesepakatan itu bukan ada di gorong-gorong, di kereta dan sebagainya, itu menjadi catatan penting begitu kan. Terus bikin ritme biar lawan tambah kelimpungan. Ini diplomasi nasi goreng. Bandingkan kalau ke Nasdem dikasih kebuli. Ya kalau dicampur kebuli dengan nasi goreng ya bisa jadi apa rasanya begitu kan. Ini yang menjadi penting. Rasanya pasti manis begitu. Ya akan Anies pada waktunya. Kira-kira seperti itu. Kapan nih deklarasinya? Drama doang isinya. Wow, aku kabeh ini. Pak mantan lagi ngemis dukungan demi si bocil. Wah, selain musik, ngelukis Pak SBY juga jadi cep, bakatnya banyak, nggak tahu kalau anaknya. Banyak yang dikritik ya, tetapi itulah bagian dari demokrasi begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, petinggi PKS ke Cikias dijamu nasi goreng racikan SBY. Akankah dia bersatu AHY menjadi wakilnya? Elektabilitas membuktikan bahwa Anies AHY itu sangat layak dan menjadi posisi tertinggi dibandingkan dengan Pak Ganjar Prabowo dan tidak bisa terkejar dengan adanya Anies AHY ini begitu kan. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Salim Segaf mengunjungi kediaman petinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mengutip siaran pers Partai Demokrat, PKS dijamu dengan menu nasi goreng racikan SBY pada Rabu kemarin.
Ini silaturahmi antara dua sahabat untuk memperkokoh kebersamaan Partai Demokrat dan PKS dalam memperjuangkan politik ke depan, kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsa mengutip siaran pers. Dan bahkan Rifki mengatakan pertemuan berlangsung pada 19.30 hingga 21.30 WIB. SBY didampingi sejumlah petinggi Demokrat, sementara Salim Sagaf didampingi petinggi PKS. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga turut serta dalam pertemuan, termasuk pula Presiden PKS dan Ahmad Sayhu. Kami membahas berbagai isu terkini yang menjadi perhatian rakyat, bahkan juga perhatian dunia internasional. Ini termasuk isu penundaan pemilu yang belakangan dihembuskan lagi, kata Rifki. Diketahui Demokrat dan PKS tengah menjajaki koalisi menghadapi Pilpres 2024. Nasdem juga turut serta dalam menjajakan koalisi. Mereka tengah melakukan komunikasi intens untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Itu kan sudah pasti calon presidennya adalah Anies Baswedan, tetapi wakilnya akankah kepada AHY, akankah kepada Bu Hovifah, akankah kepada yang lain. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi. Siapa yang menang di balik ini, mari kita harus hormati satu sama lain. Tetapi Anies AHY itu menunjukkan eksistensi anak muda, menunjukkan satu trah dalam berpengalaman dalam dunia politik Anies Baswedan, prestasinya tidak bisa diragukan lagi begitu. Nah, inilah yang kemudian apakah menunggu waktu untuk mendeklarasikan ini, bisa jadi begitu kan. Karena apa? Karena pada hakikatnya ya kalau kita melihat dari pertemuan ini menunjukkan ada satu kesepakatan. Dari batik ini sudah ada kesepakatan begitu. Sedangkan Pak SBY memakai batik kuning, sedangkan Pak Sayhu dia memakai Salim Segaf ya menggunakan pakai warna biru dan didampingi oleh beberapa anggota dari petinggi PKS begitu kan. Itu kan menunjukkan satu selera begitu kan. Kita seakan-akan menghormati satu sama lain apapun keputusannya begitu kan. Ini sangat penting sekali untuk kita telusuri bersama begitu kan. Seorang capres itu Anies Baswedan dengan AHY dalam surveinya itu sangat luar biasa, naiknya luar biasa begitu, tinggi, sangat tinggi sekali begitu dibandingkan dengan calon atau lawan-lawannya dari Pak Ganjar dan sebagainya begitu. Tetapi perlu diingat bahwa inilah politik, bisa cair bisa tidak, sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan begitu kan. Bisa jadi sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Itulah politik, kita bisa cair bisa tidak. Tetapi perlu diingat dari eksistensi inilah yang menunjukkan bahwa kalau kita melihat dari komentar-komentar netizen di sini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh petinggi PKS dengan Pak SBY itu sudah final kesepakatannya dan bahkan menunggu waktu untuk mendeklarasikan capres jawapres, yaitu Anies Baswedan dengan AHY. Akankah seperti itu? Ya bisa jadi seperti itu. Muncul spekulasi baru bahwa ketika Anies AHY disatukan, ini menjadi kekuatan besar begitu kan. Di satu sisi ya mungkin di Jawa Timur atau di Jawa Tengah survei dari elektabilitas dan popularitas dari suara ya katanya sih Anies AHY menang tipis begitu kan, dan bahkan ada yang mengatakan analisisnya akan kalah di Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah kan tahu sendiri itu adalah gerbongnya lawan begitu kan. Tetapi di satu sisi tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi, bahwa kalau ini dilakukan di Jawa Timur Demokrat sangat masif sekali begitu. Tetapi perlu diingat bahwa sudah terjadi bahwa akankah Bu Hovifah akan mewakili itu, ini yang menjadi catatan penting begitu. Kalau di Jawa Tengah yang jelas pasti yang menguasai adalah partai sebelah begitu, karena itu adalah partai sebelah. Kalau di Jawa Barat dan Banten mungkin saya rasa dan di Aceh akan menang begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa siapapun calon presidennya kita harus hormati bersama. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.